Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan mengenai analisis dan perancangan sistem informasi peminjaman buku perpustakaan dengan metode terstruktur menggunakan data flow diagram atau yang disebut sebagai DFT. Anggota kelompok kami terdiri dari diri saya sendiri, yaitu Muhammad Katsar Ali Abi Wahid, kemudian ada rekan saya, yaitu Muhammad Zidan Khalil Gibran, dan juga yang terakhir rekan saya yaitu Kak Teli Kamelia. Baik, langsung aja kita mulai dengan latar belakang kenapa sih sistem ini itu dirancang ya. Ya, di sini kita coba melihat kondisi perpustakaan saat ini yang masih menggunakan proses manual. Ada dua masalah utama yang ditemukan ya. Yang pertama yaitu resiko kesalahan pada pencatatan transaksi peminjaman dan stok buku fisik itu masih sangat tinggi. Jadi buku yang keluar ataupun yang masuk itu seringkali enggak tercatat secara real time. Kemudian yang kedua terkait dengan proses verifikasi data anggota lama dan juga pembuatan laporan berkala itu masih memakan waktu yang sangat lama dan juga tidak efisien. Nah, solusinya apa? Solusinya di sini Eee, kami coba menggunakan sistem informasi terstruktur dengan 3 pilar utama, yaitu yang pertama otomatisasi transaksi, di mana validasi status keanggotaan dan ketersediaan stok buku itu masih dapat dilakukan secara instan dan real time. Kemudian yang kedua, dari segi batasan sistemnya, supaya fokus pengembangannya itu tetap terjaga, jadi sistem ini itu dibatasi hanya menangani pendaftaran anggota baru, kemudian suplai pengadaan buku baru, sirkulasi transaksi peminjaman, serta pembuatan laporan periodik. Dan yang ketiga, terkait dengan keamanan informasinya. Jadi di sini diterapkan pembatasan hak akses yang ketat ya bagi entitas luar untuk menjamin integritas basis data yang terbentuk gitu, yang ada. Nah, selanjutnya kita coba lihat nih bagaimana struktur penyimpanan data itu dirancang untuk mendukung solusi ini. Nah, pada slide ini, rancangan sistem itu ditopang oleh tiga data store utama yang memiliki fungsinya masing-masing sebagai media penyimpanan data yang saling terintegrasi. Jadi, yang pertama itu ada yang namanya DS1 atau yang disebut sebagai data store anggota. Jadi penyimpanan ini punya struktur kode anggota sebagai primary key, di mana ditandai dengan simbol @ ya, diikuti oleh nama anggota, tanggal lahir, dan juga tanggal daftar. Yang kedua itu ada DF2 atau yang disebut sebagai data store buku. Nah, di sini kami menyimpan informasi pasokan buku dengan struktur kode buku sebagai primary key-nya, kemudian ada judul, penerbit, pengarang, dan jumlah stok buku yang tersedia. Dan ketiga, ada DS3 atau yang disebut sebagai data store peminjam, yang dia itu nge-record ya, merekam transaksi sirkulasi, kemudian strukturnya itu meliputi nomor peminjam ya, dia berperan sebagai primary key, ada tanggal pinjam, tanggal kembali, serta ada relasi kunci tamu atau yang biasa kita sebut sebagai foreign key-nya dari kode anggota dan juga kode buku. Jadi pembagian struktur ini untuk memastikan tidak adanya data yang saling overlap atau yang saling tumpang tindih di dalam database. Untuk melengkapi struktur penyimpanan yang tadi, di slide ini kita coba definisikan aturan domain dan batasan tipe datanya. Ini menjadi hal yang sangat penting ya. Untuk apa? Untuk menjaga integritas data saat sistem itu akan diimplementasikan ke depannya. Jadi aturan batasan yang ditetapkan yang pertama untuk kode anggota, di sini dibatasi wajib tepat 10 karakter ya alfanumerik dari A sampai Z, baik itu huruf besar ataupun huruf kecil, kemudian untuk angkanya 0 sampai 9. Sedangkan untuk nama anggota panjangnya itu berkisar antara 1 sampai maksimal 25 karakter.
Selanjutnya, untuk stok buku di sini dibatasi hanya menerima input numerik dengan panjang 1 sampai 9 digit, sedangkan untuk format tanggal, sistem secara homogen, secara seragam, ya, itu menggunakan format DD garis miring MM garis miring Y-nya 4 kali untuk tahun. Terakhir, karakter yang diizinkan dalam input teks umum itu adalah huruf besar A sampai Z, huruf kecil A sampai Z, angka 0 sampai 9, kemudian ada spasi, garis miring, tanda hubung atau strip ya. Sementara untuk field numerik yang murni, angka itu hanya boleh diisi 0 sampai 9. Nah, dengan batasan domain yang presisi seperti ini, itu sistem, bisa menolak input yang tidak perlu, input yang tidak valid ya, yang sampah, secara otomatis sejak awal sebelum data tersebut masuk ke dalam database. Ya, demikian penjelasan dari saya mengenai identifikasi masalah, solusi, struktur data store, sampai ke batasan domain data yang digunakan. Nah, untuk penjelasan alur sistem secara visual melalui diagram konteks dan yang lain sebagainya, itu akan dipresentasikan oleh rekan saya, yaitu Kak Teli. Diagram konteks level 0.0. Dalam sistem peminjaman buku perpustakaan level 0.0, kita gambarkan bahwa batas sistem perpustakaan secara global, black box, yang berinteraksi langsung pada 3 entitas eksternal yang kita sebut terminator. Pertama, entitas eksternal anggota. Pada anggota ini ada input ke sistem, yaitu ID anggota, KD buku pinjaman, kemudian output dari sistem, yaitu kartu anggota, kemudian bukti pinjaman, dan info status buku. Yang kedua, ada bagian pengadaan. Pada bagian pengadaan ini, kita input ke sistem adalah ID buku, ya. Kemudian output dari sistemnya adalah daftar pengeluaran buku secara berkala. Dan pada entitas eksternal pimpinan, output dari sistem adalah laporan peminjaman berkala untuk monitoring. Kita beralih pada DVD level 0, dekomposisi proses utama. Ini memecah proses besar sistem perpustakaan secara terstruktur menjadi 5 proses bisnis utama. 1.0 pendaftaran. Di sini kita memvalidasi identitas anggota baru, menyimpannya ke database data store 1 anggota, dan mencetak kartu anggota fisik. Pada 2.0, rekam DT buku, ya, mencatat pasokan buku baru dari bagian pengadaan ke dalam database data store 2 buku. Pada poin 3.0, kita cari dan tampilkan status buku. Ini kita baca database data store 2 buku berdasarkan kode buku yang dicari untuk menampilkan status ketersediaan info status buku secara instan bagi anggota. Sedangkan pada 4.0, peminjaman ini adalah jantung transaksi sistem, memvalidasi kelayakan di data store 1, mengurangi stok buku di data store 2, dan menulis transaksi ke data store 3 peminjaman, dan akhirnya menerbitkan slip bukti peminjaman. Dan pada 5.0, pelaporan, kita tarik data secara periodik dari database untuk menyusun laporan peminjaman
ke pimpinan dan daftar pengeluaran buku ke bagian pengadaan. DFD level 1 yaitu dekomposisi transaksi kompleks. Kita bongkar alur keputusan logika internal sistem pada proses-proses yang memiliki percabangan transaksi. Ini contohnya dari proses 1.0 yaitu pendaftaran anggota. Cari data anggota dulu, kemudian mencari status keaktifan di database, rekam data anggota, lalu kita simpan profil anggota baru bila belum terdaftar. Lalu kita cetak kartu anggota dengan menerbitkan kartu fisik anggota baru. Pada proses 4.0 yaitu peminjaman buku, 401 adalah kita rekam peminjaman. Di sini kita catat transaksi peminjaman baru ke database data store 3 peminjaman. Kemudian kita cetak bukti peminjaman dengan menerbitkan slip bukti peminjaman untuk diserahkan ke anggota. Kemudian update buku dengan mengurangi jumlah stok buku fisik yang tersedia di database data store buku secara otomatis. Dan akhirnya pada proses 5.0 yaitu pelaporan, kita cetak laporan peminjaman. Ini akan menghasilkan rekapitulasi transaksi untuk pimpinan dan cetak data pengeluaran buku. Ini akan menghasilkan daftar buku keluar untuk ke bagian pengadaan. Pemodelan data Entity Relationship Diagram atau ERD. Ini ada 3 entitas utama yang saling terhubung serta atributnya. Pertama, kita lihat ini anggota. Pada anggota ini ada KD anggota, ada nomor anggota, tanggal lahir, tanggal daftar. Sedangkan kardinalitas hubungan dari anggota ke peminjaman adalah one to many. Satu anggota dapat melakukan beberapa kali transaksi peminjaman. Sedangkan dari buku ke peminjaman adalah one to many. Satu judul buku dapat dipinjam dalam beberapa catatan transaksi peminjaman. Kemudian ini akan diteruskan oleh rekan saya, Khalil Gibran. Silakan. Baik, terima kasih Kak Teli atas penjelasan pada slide sebelumnya. Sekarang kita mulai pembahasan semantik visual dan logika aliran data. Jadi, untuk memudahkan kita dalam membaca diagram DFD tadi, di sini kami menggunakan kode warna dan jenis garis yang memiliki arti spesifik. Yang pertama ada garis biru putus-putus. Garis ini melambangkan aliran input data yang sifatnya dinamis, yaitu data yang sedang bergerak dari entitas luar masuk ke dalam sistem. Contohnya kita bisa cek pada slide 5. Nah, ini anggota masuk ke sistem. Ini juga anggota membawa kode buku pinjam masuk ke dalam sistem. Lalu kita kembali. Yang kedua, itu ada garis hijau solid, di mana ini menunjukkan aliran output resmi, yaitu dokumen atau produk yang sah, yang diterbitkan oleh sistem kepada pihak luar. Contohnya masih ada pada diagram konteks tadi. Di sini dari sistem peminjaman membawa info status buku ke anggota, lalu bukti pinjam ke anggota, kartu anggota dibawa menuju ke anggota. Dan untuk daftar pengeluaran buku ke bagian pengadaan, ini laporan peminjaman ke pemimpinnya, atau pimpinan. Lalu selanjutnya ada garis abu-abu solid. Di sini khusus digunakan untuk operasi basis data internal sistem. Baik itu membaca atau read, menulis atau write, atau memperbarui atau update data ke dalam database.
Kita coba pindah ke diagram 0. Nah, di sini DS3 Pepinjaman melakukan read data pinjaman, lalu ini DS2 Buku melakukan read data buku, dikirim ke aksi cetak daftar pengeluaran buku. Lalu untuk pinjaman ini juga mengirim data peminjaman untuk dikirim ke cetak laporan peminjaman. Nah, yang terakhir ini garis oranye putus-putus ya. Garis ini berfungsi sebagai sinyal kontrol untuk keputusan logika internal. Sesuai dengan keterangannya, garis ini dikhususkan untuk DFD level 1 yang lebih mendalam, sehingga garis oranye ini tidak kita temukan pada diagram konteks maupun diagram 0 yang sifatnya masih global. Selanjutnya kita akan membahas arah panah. Arah panah ini sangat krusial karena menentukan kemana wewenang dan data itu mengalir. Jadi di sini ada 3 skenario utama yang kita gunakan. Skenario pertama adalah panah dari terminator ke proses, di mana ini menunjukkan adanya pengiriman data atau wewenang dari pihak luar ke dalam sistem. Contohnya tadi pada diagram 0, kita bisa lihat panah dari entitas luar anggota yang menyerahkan ID anggota ke dalam proses 1.0 pendaftaran, atau entitas bagian pengadaan tadi yang menyerahkan ID buku ke proses 2.0 rekam data buku. Skenario 2, panah dari proses ke data store. Panah ini merepresentasikan operasi write, insert, atau update, yaitu menulis atau memperbarui data ke dalam database. Contohnya di diagram 0, kita perhatikan panah dari proses 1.0 pendaftaran yang mengalirkan data anggota menuju ke data store atau DS1 anggota. Ini merupakan proses memasukkan data baru ke database. Skenario yang terakhir, yaitu data store ke proses. Di sini merepresentasikan operasi read atau membaca data referensi dari database untuk diproses oleh sistem. Contoh paling jelas kita lihat pada diagram 1 atau proses 5.0 pelaporan. Di sana terdapat panah dari store DS2 buku yang membawa data buku dan dari DS3 pinjaman yang membawa data pinjaman masuk ke dalam lingkaran proses cetak. Selanjutnya ada metrik akses. Di sini berfungsi untuk menjamin keamanan data dengan membatasi operasi database berdasarkan peran entitas. Di sini kita bagi entitasnya atau peran atau role-nya jadi 4 ya. Ada anggota, petugas, bagian pengadaan, dan pimpinan. Nah, setiap role ini memiliki hak akses masing-masing. Jadi hanya aksi tertentu saja yang sudah ditetapkan untuk setiap role atau entitas atau peran ini. Contohnya ini anggota, peran anggota hanya memiliki hak akses atau hanya bisa melakukan membaca atau read untuk data anggota, yaitu profilnya sendiri, lalu read atau membaca stok buku ya, stok ketersediaan buku. Dan untuk DS3 pinjaman dia tidak memiliki hak akses apapun. Yang kedua, petugas bisa membaca anggota, lalu bisa juga membaca buku, serta membaca data pinjaman, bahkan menulis data pinjaman ya, karena ini merupakan petugas yang menginput data peminjaman buku. Yang ketiga, bagian pengadaan. Tentu saja bagian pengadaan hanya berkutat pada update stok buku ya, update dan baca stok buku, sedangkan untuk anggota dan pinjaman ini dia tidak memiliki akses apapun. Yang terakhir ada pimpinan. Di sini beliau memiliki seluruh akses, tetapi hanya read atau membaca rekapan-rekapan dari setiap data saja. Contohnya anggota itu rekapan anggotanya, lalu buku itu rekapan dari seluruh data buku, dan juga terakhir rekapan dari data pinjaman. Nah, kesimpulannya
dibagi jadi 3 di sini. Yang pertama ada integrasi. Jadi perancangan terstruktur dengan di FD5 ini berhasil memetakan siklus sirkulasi buku perpustakaan dari pendaftaran hingga pelaporan secara koheren tanpa celah data atau zero data loss. Yang kedua, penerapan metrika akses secara ketat menjamin integritas data perpustakaan, di mana setiap entitas eksternal hanya memiliki akses baca atau tulis yang relevan dengan perannya. Yang terakhir, kamus data yang presisi dan spesifikasi proses atau pseudocode yang terdefinisi dengan jelas, membuat rancangan ini siap diterjemahkan ke bahasa pemrograman seperti Java, Python, atau PHP, tentu saja dengan database yang semua orang gunakan, yang mudah, yaitu SQL. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Jika ada kurang atau lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.